Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengendaki agar semua orang diselamatkan. Semoga kami dapat mendengarkan sabda-Mu dan tidak mengikuti keinginan kami sendiri, seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu yang taat kepadamu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sabda Yesus yang diwartakan kepada kita pada hari ini mengajak kita untuk bermurah hati sebagai jalan menuju hidup abadi. Ketika ada orang yang datang kepada Yesus dan bertanya, perbuatan baik apa? Perbuatan, ya, bukan hanya keinginan, angan-angan, pikiran, kata-kata, tapi perbuatan baik apa yang dapat memberi kehidupan kekal. Yesus membuka pikiran orang itu dengan kembali kepada hukum-hukum Allah. 10 perintah Allah ditunjukkan oleh Yesus kepada orang itu, dan orang itu dengan bangga mengatakan, "Itu semua sudah kulakukan." Betapa hebat orang ini yang datang kepada Yesus. Taat pada hukum Allah, segala perintah Allah yang ada khususnya dalam 10 perintah Allah, semua dipenuhinya. Dahsyat. Orang yang baik secara hukum, taat kepada hukum. Tetapi bagi Yesus itu belum cukup. Melihat bahwa orang muda ini adalah orang yang kaya, memiliki harta. Lalu Yesus menantang dia untuk menjual seluruh miliknya dan kembali untuk mengikuti Yesus. Menjual seluruh miliknya agar memperoleh hidup kekal.
Ketika Yesus mengajak orang itu untuk mengikuti, menaati segala perintah Allah, orang itu dengan bangga mengatakan, itu sudah kulakukan. Tetapi bagi Yesus ada satu yang kurang. Yesus bersabda kepadanya, jualah segala hartamu, berikanlah kepada orang miskin, dan datanglah untuk mengikuti aku. Kesempurnaan hidup untuk beroleh hidup abadi ditandai dengan kemurahan hati, tidak lekat pada harta benda, tetapi harta benda diterima dengan penuh syukur sebagai anugerah dan kemudian menjadi berkah, terutama untuk orang-orang miskin yang membutuhkan perhatian kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itu yang disampaikan Yesus kepada orang itu. Sayangnya orang itu pergi dengan sedih karena hartanya banyak. Dia tidak memiliki kerelaan untuk melepaskan harta itu. Padahal Yesus menjanjikan kalau kamu mau beroleh harta di surga, ya harta di dunia itu kamu ikhlaskan untuk kebaikan bersama, untuk kemurahan hati, untuk kemuliaan Tuhan, bahkan untukmu sendiri akan dijamin dengan harta surga dan beroleh hidup abadi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tentu kita dipanggil untuk terus setia pada hukum-hukum Allah yang dianugerahkan kepada kita. Tetapi kita tidak dipanggil untuk menjadi orang yang legalistik, yang hanya taat pada hukum secara saklek lalu menjadi kaku. Kita dipanggil untuk menjadi umat beriman yang cerdas, tangguh, mendalam, bermurah hati, dan berdialog dengan semua orang serta peduli pada lingkungan. Bukan hanya beriman CTMD, cerdas, tangguh, misioner, dan dialogis, tetapi juga ekologis, peduli pada lingkungan hidup. Bumi rumah kita bersama membutuhkan perhatian kita. Penataan lingkungan hidup yang semakin ramah lingkungan itu juga menjadi panggilan kita. Semoga perbuatan-perbuatan baik sekecil apapun yang kita lakukan dalam ketaatan dan cinta yang besar kepada Tuhan menjadi berkat untuk kita, menjadi berkat untuk umat dan masyarakat, menjadi berkat untuk sesama dan alam semesta. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.